Geger. Akhirnya, suami dan anak sulung Amy angkat bicara, bahkan kompak membantah tudingan Amy terhadap Eden Wong telah mengambil paksa dan membawa kabur keempat anaknya bersama seorang biduan yang diduga sebagai pelakor, yaitu Tisha Ernie. Keduanya pun juga membantah tudingan bahwa Eden Wong telah berselingkuh dengan Tisha Ernie. Namun, melalui podcast dengan seorang konten kreator, Amy pun rupanya menanggapi bantahan Eden Wong dan anak sulungnya. Dan kemarin, dalam sebuah press conference yang dihadiri ibu-ibu yang nasibnya mirip dengan Amy, tim Hotman 911 memberikan klarifikasi soal nama Hotman Paris yang ikut terseret dalam kasus ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga staf khusus Presiden untuk menanggapi nasib para ibu-ibu yang memperjuangkan keadilan terkait putra dan putri mereka. Lantas, seperti apakah klarifikasi dari pihak Eden Wong dan anak sulungnya? Dan seperti apa pula tanggapan dari Amy? Seperti apa pula klarifikasi tim Hotman 911 terkait pernyataan Amy soal Hotman Paris? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Amy, perempuan warga negara Korea dengan suaminya Eden Wong berkewarganegaraan Singapura, masih bergulir panas. Kasus Amy, di mana keempat anaknya dibawa kabur oleh suaminya beserta Tisha Ernie yang diduga adalah pelakor, menjadi persoalan yang semakin pelik. Hal itu pun terlihat pasca anak sulung Amy dan sang suami yang akhirnya angkat bicara di podcast milik Dr. Richard Lee. Keduanya pun menerangkan kelakuan Amy, bahkan kompak membantah beberapa tuduhan Amy kepada Eden Wong. Publik pun dibuat bingung pihak mana yang benar dan yang salah. Di sisi lain, Amy pun juga angkat bicara di salah satu telewicara yang dilakukan konten kreator asal Korea secara video call dan membantah klaim yang diucapkan oleh anak sulung dan suaminya itu. I just want to clear up the misunderstandings of her painting my dad as the villain because then he takes care of us. He drunk every day? Almost every day. Sometimes she would tell us things that you're not supposed to tell children, like I wish you were never born, or my life would be easier if I didn't give birth to you, or why can't you be like your friend? It would be easier if your friend is my child. He said it to you? Yeah. A normal person should be asking, why is a father like me desperately holding on to that 4 kids? If you are in my shoes and you know about the abuse that Amy has unleashed on my kids, how can one person as a father let her even have access to one of the kids? Everything else is number 2. 어떻게 애들을 학대를 매일매일 하겠어요. 네. 그리고 시부모님이 같이 사는데 네. Di satu sisi, perwakilan pihak Hotman 911 juga membantah tuduhan pihak Amy bahwa Hotman Paris telah menjadi kuasa hukum Eden Wong suaminya. Di sisi lain, perwakilan Hotman 911 juga ikut mendampingi para ibu yang nasibnya sama seperti Amy yang menjadi korban dari sikap suami yang merebut anak dari dekapan mereka di mana statusnya masih dalam fase menyusui. Bahkan, hal itu pun juga pernah menimpa mantan putri Indonesia favorit tahun
2010. Karena itulah, pihak tim pengacara Hotman 911 mendesak agar pihak penegak hukum bertindak cepat untuk memproses dan mengusut terkait kasus seperti yang dialami oleh Ibu Emy, agar tidak semakin banyak ibu di Indonesia yang menderita dalam waktu yang lama karena terpisah dari anak-anaknya. Memang bukan. Tidak pernah, kami belum pernah menjadi kuasa hukumnya. Baru konsultasi. Tahu-tahu kita dapat informasi gitu besoknya, kaget juga. Kaget lah, intinya kami mendukung sepenuhnya lah terhadap penegakan hukum. Baik Bu Emy atau wanita-wanita lain, intinya kami support kok tetap gitu. Tapi ya biarkanlah yang bekerja orang-orang yang tidak masuk ke dalam tim kami gitu ya. Ya intinya atas statement Ibu Amy itu sampai pada saat statement itu dibuat, kami dan tim Hotman lain, tim Hotman dan seluruh jajarannya belum pernah mengeluarkan statement apapun yang menegaskan membela pihak manapun. Kalau kasus saya kurang lebih saya sudah berpisah dengan anak saya kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun. Posisinya juga masih membutuhkan ASI. Seperti itu. Di sini saya cuma mau melihat kemana ibu harus mengadu ataupun orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya itu kemana harus mengadu, apakah harus ke polisi atau kemana, karena kami sudah selalu mencoba untuk menghubungkan polisi ataupun minta tolong kanan kiri, itu nggak pernah ada titik temunya. Bahkan yang kami lihat hampir setiap hari ada yang mengadu ke saya dari Jawa Tengah, dari Surabaya dengan kasus yang serupa. Maka saya di sini melihat bahwa ini bukan permasalahan rumah tangga atau permasalahan kecil. Tidak memandang dia kaum receh ataupun artis, sosialita ataupun siapapun, itu bisa terjadi pada siapa saja. Makanya kita di sini nih kesempatan yang sangat baik untuk istilahnya mengedukasi seluruh orang tua, nggak cuma wanita atau bukan cuma pria, untuk jangan melakukan hal-hal seperti ini. Karena efeknya itu tidak hanya pada orang tua, tekanan batin ataupun mental ataupun trauma, tapi juga pada anak yang dibilang sebagai generasi bangsa. Bagaimana kita mau menciptakan kualitas bangsa yang baik kalau misalnya fondasi awalnya saja sudah rasa kusuk seperti itu, bahkan ribut, bahkan untuk mendapatkan ASI saja itu sudah dihalang-halangi. Kalau dari saya sendiri, mantan suami saya sudah sempat ditahan 2 bulan, tapi anaknya masih dikuasai oleh keluarganya dan sekarang pun masih sedang menjalankan masa tahanan kotanya. Untuk kasus itu, saya berterima kasih sama Bu Putri juga dan tim Bu Putri yang sudah mengkawal kasus saya. Dan selanjutnya saya masih berharap, sebenarnya saya nggak mau menjarain siapa-siapa, enggak. Saya nggak berharap mau menjarain siapa-siapa. Saya cuma mau ketemu anak saya, selanjutnya saya mengaktifkan kembali fungsi saya sebagai ibu untuk bisa merawat dan memastikan anak saya tumbuh kembang dengan baik. Saya mengkhususkan, sekali lagi saya menegaskan, mengkhususkan kepada kepolisian, ya, terutama kepada kepolisian yang saat ini sedang memegang perkara KDRT ataupun perkara-perkara penculikan lainnya yang dilaporkan oleh orang tua. Saya mohon Pak, diatensi, jangan dibiarkan berkasnya begitu saja. Apakah kami harus demo dulu di kantor polisi baru diperiksa? Kalau seandainya yang dilaporkan tidak datang, ambil upaya Pak, upaya hukum Pak. Jangan kita diam, oh karena ini lagi di sini, lagi di situ, lagi di sini. Terus kita sampai kapan Pak nunggunya? Tersangka nggak ditahan. Tersangka tidak ditahan, padahal pasalnya sudah 170. Itu jelas Pak, ancamannya akan di atas 5 tahun. Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA juga memberikan perhatian lebih terhadap kasus Emy dan para ibu yang mengalami kasus serupa. Kasus yang menimpa para ibu ini membuat Kementerian PPPA akan mengambil tindakan tegas serta melakukan beberapa tindakan pencegahan jika nantinya ada ibu yang bernasib serupa dengan Ibu Emy. Untuk tindak lanjut pertemuan ini kami akan langsung melaporkan kepada pimpinan kami bagaimana untuk ditindaklanjut secara cepat dan bisa memberikan sedikit harapan mungkin kepada ibu-ibu bagaimana harapan kedepannya supaya ibu-ibu bisa kembali bersama dengan anak-anak dan anak-anak di Indonesia, khususnya untuk anak-anak di PPAI ini bisa mendapatkan pengasuhan yang terbaik. Mungkin seperti itu. Mungkin menambah ya.
masanya bahwa tadi Ibu Alimnya juga menyampaikan bahwa ini kan ibu-ibu ini sudah mendapatkan putusan asuh anak sebenarnya. Nah, KMPP itu juga sebenarnya udah audiensi ke Mahkamah Agung dan udah pernah beberapa kali duduk bersama membahas ini sepertinya kedepannya itu seperti apa. Memang ini tidak hanya Kementerian PPN yang bisa harus duduk bersama-sama dengan kementerian lain untuk mencarikan solusi bersama-sama untuk kepentingan terbaik untuk anak gitu. Jadi dan diantara ibu-ibu ini juga kita sudah melakukan pendampingan, baik yang anaknya yang bisa kita akses itu sudah memberikan layanan psikologi sebenarnya. Cuman permasalahannya itu kan egonya orang tua, sebagian orang tua tidak memberikan kesempatan untuk ibu. Di Undang-Undang Perlindungan Anak pun sebenarnya bahwa dijelaskan di sana pengasuhan terbaik itu untuk orang tua, bukan hanya salah satu orang tua tapi kedua orang tua. Ketika hanya salah satu orang tua, contohnya ayah yang memberikan pengasuhan, nah si ibu gimana? Itu harus dua-duanya lengkap gitu. Meskipun sebenarnya ada perceraian atau perpisahan ya antara orang tua, tapi yang baiknya mengasuh itulah kedua orang tua. Mungkin itu yang bisa kami tambahin, dan ini menjadi, dan kami tetap akan mendampingi Ibu PPAI ke depannya, akan tetap memonitoring kasusnya dan melakukan koordinasi bersama nantinya ke depannya seperti apa. I am looking for the help from Indonesian institutions to get back my case. I have contacted the police, KPAI, Singapore and Korean embassy, but I couldn't get much help. I hope through this media exposure they can help me to find some way to get back my case, please. Heboh, suami dan anak sulung Emi akhirnya angkat bicara tentang pernyataan Emi yang menyudutkan Eden Wong suaminya. Lantas, seperti apakah praktisi hukum ketika menanggapi perseteruan Emi dengan Eden Wong soal anak yang diambil secara paksa dan statusnya dicampakkan oleh sang suami karena diduga adanya pelakor? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Praktisi hukum juga menanggapi kasus Emi, di mana anaknya yang masih dalam fase menyusui kabarnya diambil paksa oleh suaminya Eden Wong dan kabarnya kabur bersama Tisha Ernie yang diduga sebagai selingkuhannya. Tindakan menghalang-halangi seorang ibu untuk memberikan ASI eksklusif terhadap anaknya dinilai praktisi hukum sebagai tindakan pidana. Namun, karena yang terjadi ini adalah antara dua orang yang belum berstatus cerai, maka praktisi hukum menyarankan agar keduanya pun berdamai. Ia pun meminta Duta Besar Korea untuk Indonesia agar bersinergi dengan Kepolisian Indonesia mendamaikan keduanya, atau setidaknya ada win-win solution bagi keduanya. Intinya permasalahan hukum ini balik ke hati nurani. Hati nurani di mana dua insan manusia, pria dan wanita, dan ini kan suami istri. Walaupun memang yang saya dengar kan warga negara Korea ya, warga negara asing. Tapi masalah pasal yang dikenakan kalau nggak salah 284 ya. Pasal 284 itu perzinahan. Perzinahan itu juga harus dibuktikan. Apabila memang mereka tuh antara pria yang diduga melakukan atau terlapor dengan wanita tersebut dalam satu ruangan atau kamar. Itu pertama sebagai petunjuk ya. Mengenai ASI yang mungkin dihalang-halangi itu kena pasal 430 Undang-Undang RI nomor 40 tentang kesehatan. Jadi tolonglah jangan menghalang-halangi orang mengenai ASI. ASI itu udah kan hak anak bayi, anaknya juga. Intinya kalau bisa sih berdamai lah antara kedua belah pihak. Walaupun kita masih blur nih ya. Mediasi untuk ada titik temu. Dan tolong juga dari pihak Korea, kedutaan Korea juga menanggapi lah. Ini kan warganya. Negaranya juga tolong dalam arti bersinergi lah dengan
warga Indonesia mendapatkan win-win solution seperti itu. Dan saat itu kurang lebih 1 tahun. Tapi balik lagi, ini kan semuanya kan harus diketemukan lah. Kan yang satu di mana, tolonglah dua-duanya berbesar hati lah untuk anak. Jangan juga anak menjadi korban, kasihan kan. Ya intinya baik-baikan lah berdua, ngomong baik-baik, pasti ada jalan keluarnya. Intinya baik lagi hati nurani. Ini anak bukannya barang yang buat di kiri kanan. Anak secara hukum Indonesia, apabila mereka masih menikah, suami istri, nggak ada penculikan anak, nggak ada. Jadi itu memang bapaknya juga istrinya, kecuali udah putus cerai. Nanti ada aslinya siapa, baru ketahuan siapa. Itu pun tetap harus bisa ketemu. Jadi seperti itu. Tapi kan memang harus ada sebab akibat kan. Kita lihat, ada apa nih? Kita juga nggak tahu ada apa nih. Kita nggak tahu permasalahannya. Biarlah hukum yang berjalan dulu. Nanti dipanggil terlapornya untuk dimediasi. Kalau bisa juga kita bikin ini lah, RG aja lah. Restoratif justice kan, ada perdamaian, saling berdamai, selesai. Tak hanya itu, psikolog Lita Gading pun juga menilai sikap Tisha Ernie yang menjadi orang ketiga dalam perkara rumah tangga Amy dan Eden Wong, yang merupakan aksi terang-terangan merebut suami orang atau yang dituding Dr. Lita Gading sebagai pelakor. Lita Gading juga menghimbau kepada Tisha Ernie agar sadar dengan apa yang ia lakukan adalah suatu kesalahan besar. Bahkan, hal yang mengejutkan pun diungkapkan oleh Dr. Lita Gading, di mana ia pernah menjadi korban Tisha Ernie yang ditudingnya sebagai pelakor yang merebut suaminya, bahkan menyebabkan ia dan sang suami pun akhirnya bercerai. Setelah saya cek nih, si perempuan pelakor ini adalah dunia perpelakoran nih. Kalian harus dengar nih, ya. Dan kamu terutama sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin itu gimana perasaannya. Kamu nggak boleh melakukan hal itu. Tapi orang-orang kayak begini dia nggak mau peduli dengan apapun. Karena apa? Di dalam jiwa dia itu ada adrenalin yang ingin mengambil dan merebut hak orang lain. Itu ada kepuasan buat dia. Indikasi kelainan kepribadian di dalam diri dia, si perempuan tersebut. Dan yang terparah adalah dia merasa puas dengan apa yang diambilnya, dan itu dilakukan berkali-kali. Dan setelah saya cek perempuan ini, ternyata guys, dia adalah seorang pelakor dan dia melakukannya pernah dengan yang lain-lain juga. Saya adalah korban dari perempuan itu, suami saya diambil sama dia dan sebagainya. Praktisi hukum juga menanggapi kasus Amy yang berseteru dengan suaminya Eden Wong. Lantas, seperti apakah psikolog menelisik kasus Amy dengan sang suami? Benarkah kasus tersebut berdampak buruk terhadap Amy sebagai ibu dan anak-anaknya yang kabarnya diambil paksa oleh suaminya dan Tisha Ernie yang diduga adalah selingkuhannya? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Psikolog lain pun juga menyoroti dampak dari dugaan direbutnya anak Amy oleh suaminya, lalu kabur ke Johor Bahru, Malaysia. Menurut psikolog, kita pun tidak bisa menilai berdasarkan apa yang terlihat saja, di mana keempat anaknya diambil oleh suami dan juga Tisha Ernie, karena penilaian tersebut tidak seimbang, karena tidak tahu latar belakang permasalahannya. Tetapi, mengambil anak yang masih menyusui dari ibunya pun juga tidak benar. Untuk mengetahui permasalahan sebenarnya, perlu dicari tahu ada apa dalam keluarga ini, sampai anak sulungnya juga membela bapaknya dan tidak ingin adiknya dipegang oleh ibunya.
Dan apabila si ibu memiliki permasalahan dalam bentuk apapun, adalah tanggung jawab suami untuk mengatasi permasalahan tersebut, bukan malah lari dari tanggung jawabnya, apalagi lari bersama selingkuhannya. Meskipun sang ibu tidak memiliki kualifikasi untuk mengasuh anak-anaknya, namun aksi sang suami untuk mengambil anak-anaknya begitu saja dari ibunya juga tidak sah. Karena hal tersebut harus melalui proses hukum. Sebetulnya kalau kita melakukan penilaian atau judgment itu tidak bisa hanya pada yang terlihat oleh kasat mata, anak diambil oleh suami dengan selingkuhannya. Ini kelihatannya udah double salah nih, udah selingkuhan dan sebagainya. Saya juga nggak membela si suami, tetapi juga mengambil anak dari ibu yang kemudian masih menyusui itu juga tidak benar gitu ya. Tetapi sebetulnya yang mesti lebih dalam dipertanyakan adalah ada apa hubungan keluarga ini sampai suami melakukan hal seperti itu ya. Dan apalagi kalau dikatakan bahwa anaknya yang tertua malah sepertinya membela bapaknya dan kemudian tidak mau sama ibunya atau melarang ibunya untuk megang adiknya. Ada apa ini? Nah, kalau misalnya permasalahan ada apanya itu bisa diketahui lebih jelas, mungkin akan tidak terlalu kita menilainya itu hanya dari apa yang terlihat saja. Kalau misalnya si ibu ini kemudian memang punya masalah kesehatan jiwa atau masalah apa, nah ini kan harus ditanganinya bukan diambil anaknya, tetapi ditangani dulu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Dan itu mungkin tanggung jawab suami juga untuk membenahi hal ini, bukan lari dengan selingkuhan ya. Tetapi ini masalahnya saya nggak jelas. Kalaupun misalnya itu pakai susuk dan sebagainya, itu terlepas dari hal itu apa hubungannya dengan hubungan anak dan ibu? Yang penting kalau menurut saya sekarang untuk ibu yang sedang menyusui itu bermasalah kalau anaknya diambil, karena untuk anaknya tidak baik, karena anak membutuhkan dekapan ibu. Semasalah apapun ibunya, anak perlu dekapan ibu. Yang kedua adalah kalau misalnya anak ini diambil dari ibunya, ada juga masalah untuk ibunya. Pertama, misalnya orang yang sedang memberikan susu kepada anaknya pasti harus secara berkala memompa susunya. Karena anaknya sudah tidak ada lagi dekat dia, tidak ada yang mengkonsumsikan, jadi kasihan, sayang. Stresnya ibu berdampak pada kemacetan dada pada produksi air susu, sehingga bisa saja kemudian nanti air susunya tidak keluar lagi. Sementara seharusnya bayi ini masih membutuhkan susu ibunya. Jadi kalau menurut saya dampaknya tuh banyak sekali, tidak hanya ke anak tapi juga ke ibu, dan juga anak yang paling besar mungkin itu pasti dampaknya besar. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.